Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 12 dan ayat yang ke-15 yang berkata demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu, telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Rumah Persembahan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca itu merupakan bagian akhir di mana setelah Salomo membangun bait Allah dan dia membangun istana rajanya, dan kemudian dia mempersembahkan korban sebagai ucapan syukur karena dia menyelesaikan pembangunan bait suci dan istananya. Dan setelah dia membawa korban ucapan syukur, dia berdoa dan Allah kemudian berfirman. Kita mau lihat saudara, ada hal yang menarik dari firman yang Allah sampaikan bagi Salomo setelah dia menyelesaikan pembangunan istana dan bait Allah. Sesuai dengan judul tadi adalah rumah persembahan. Kita lihat di sana Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Lalu Tuhan berkata, yang pertama saya mau bawa urutannya. Yang pertama Tuhan bilang, telah Tuhan pilih tempat ini. Tempat ini apa? Tempat yang dibangun Salomo, bait Allah dan juga istananya, Tuhan bilang telah kupilih tempat ini menjadi rumah persembahan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menentukan pilihan dan menamakan bangunan istana dan bait Allah yang Salomo bangun menjadi nama rumah persembahan. Rumah persembahan yang Tuhan maksud ada beberapa hal. Yang pertama, karena waktu Salomo selesai membangun itu, Salomo mempersembahkan ribuan kambing domba bagi Allah. Dia mempersembahkan di sana bagi Allah. Ini keren banget. Jadi bukan satu kambing domba, tapi ribuan kambing domba Salomo mempersembahkannya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan buat saudara dan saya bahwa Salomo sangat mengasihi Tuhan. Ketika Tuhan menuntun dia, menolong dia menyelesaikan pembangunan bait Allah dan istananya, dia memberikan korban persembahan di tempat itu, sehingga Tuhan menamakan itu rumah persembahan. Yang kedua, korban persembahan yang Salomo berikan itu bukan saja kambing domba, ribuan kambing domba. Tapi Alkitab berkata, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, Salomo membawa para imam untuk menaikkan pujian, penyembahan, permainan musik, dan bahkan doa kepada Allah. Dan ini juga menjadi tempat di mana Allah menamakan rumah persembahan. Salomo mempersembahkan hal-hal yang secara jasmani, kambing domba, kepada Allah, tapi dia juga memberikan persembahan rohani kepada Allah, rumah persembahan. Dia memberikan persembahan doa, nyanyian, dan permainan musik bersama para imam ketika dia membawa korban syukur dalam kepada Tuhan saat menyelesaikan pembangunan istana dan rumah Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang membuat Tuhan menamakan tempat yang dibangun Salomo itu rumah persembahan.
Karena bukan saja persembahan jasmani yang selalu memberikan kepada Allah, tapi persembahan rohani juga dia berikan kepada Allah. Yang ketiga, Allah kemudian berkata di dalam firman yang tadi saya baca, bahwa sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Jadi yang ketiga, rumah persembahan itu adalah hal khusus yang Allah jamin bagi Salomo, bahwa setiap doa yang dia bawa dari istananya, dari bait Allah yang dia bangun, akan membuat mata Tuhan terbuka, telinga Tuhan menaruh perhatian kepada doa yang dinaikkan dari tempat itu. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa doa kita akan diperhatikan dan didengar oleh Allah jika kita membawa itu sebagai persembahan kepada Allah. Jika kita menjadikan doa itu adalah persembahan kepada Allah, maka Allah akan memperhatikan dan Allah akan mendengar, bahkan dia bisa menjawab seperti yang dia katakan kepada Salomo. Mari belajar dari firman pagi ini. Mari kita berikan persembahan secara jasmani kepada Allah. Mungkin uang, harta kita, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa memberikan persembahan rohani kepada Tuhan. Di mesbah-mesbah yang kita bangun, di rumah-rumah kita, atau di tempat-tempat ibadah. Berikan pujian, penyembahan. Tapi yang ketiga, kita juga harus memberikan persembahan yang terbaik dari doa-doa kita kepada Allah. Supaya mata, hati, dan telinga Allah terarah, terbuka pada doa yang kita naikkan sebagai persembahan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam. Kita juga mengalami di mana tempat kediaman kita, Tuhan menyebutnya rumah persembahan. Amin.